Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Perkembangan Fisik dan Kognitif di Masa Dewasa Menengah. Nah, jadi pada masa dewasa menengah ini, itu orang akan mulai meninjau kembali perjalanan apa yang telah mereka lalui, perjalanannya selama ini. Kemudian merefleksi kembali hal-hal yang telah mereka kerjakan dalam waktu yang pernah dimilikinya. Dan pandangan mereka ke masa depan itu berfokus pada seberapa banyak waktu yang masih tersisa untuk melakukan hal-hal yang mungkin ingin mereka lakukan dalam sisa hidupnya. Berikut ini adalah sejumlah perubahan fisik yang berlangsung pada masa dewasa menengah. Yang pertama yaitu tanda-tanda yang tampak. Salah satu tanda perubahan fisik yang tampak paling jelas di masa dewasa madya adalah penampilan fisik. Biasanya tanda penuaan akan terlihat pertama kali di usia 40 atau 50-an. Yang kedua yaitu tinggi dan berat tubuh. Di usia ini, tinggi tubuh dapat mengalami penyusutan. Sementara, berat tubuh bertambah rata-rata antara usia 30-50 tahun. Tinggi tubuh pria menyusut sebesar setengah inci sampai 3 atau 4 inci dari usia 50 hingga 70 tahun. Sedangkan, tinggi tubuh wanita dapat menyusut sebesar 2 inci dari usia 25 sampai 75 tahun. Yang ketiga yaitu kekuatan sendi dan tulang. Pada usia dewasa menengah, kekuatan sendi dan tulang akan berkurang. Dan yang keempat adalah penglihatan dan pendengaran. Ketajaman akomodasi mata, kemampuan fokus, dan mempertahankan sebuah bayangan pada retina akan mengalami penurunan antara usia 40 hingga 59 tahun. Dan pada usia 40, pendengaran mulai menurun. Yang kelima yaitu sistem kardiovaskular. Kolesterol di dalam darah yang meningkat selama usia dewasa dan usia parubaya mulai berkumpul di dinding arteri yang meningkatkan resiko terkena penyakit kardiovaskular. Yang keenam yaitu paru-paru. Usia parubaya, kapasitas paru-paru mengalami perubahan yang kecil. Dan yang ketujuh adalah tidur. Usia parubaya, jumlah jam tidur biasanya tetap sama di masa dewasa awal. Meskipun demikian, pada usia 40-an, periode bangun menjadi lebih sering dan terdapat tipe tidur yang kurang pulas. Selanjutnya yang kita bahas adalah kesehatan dan penyakit. Banyak individu yang melalui masa dewasa menengah tanpa terkena penyakit atau masalah kesehatan yang menetap. Meskipun demikian, penyakit dan masalah kesehatan yang menetap lebih banyak dialami oleh banyak individu yang berada di masa ini. Yang pertama yaitu penyakit kronis, ditandai oleh berawalnya penyakit yang lambat dan berlangsung lama. Penyakit kronis jarang dialami individu di masa dewasa awal. Meskipun penyakit kronis akan lebih banyak dialami oleh individu di masa dewasa menengah dan di masa dewasa akhir menjadi hal yang umum. Yang kedua yaitu stres dan penyakit. Stres semakin sering menjadi penyebab timbulnya penyakit. Efek kumulatif dari stres seringkali memiliki dampak yang sangat merugikan kesehatan individu di masa dewasa menengah. Stres dapat menimbulkan penyakit seperti yang menyangkut sistem kekebalan tubuh dan penyakit kardiovaskular. Angka kematian. Nah, di dewasa menengah ini, penyakit kronis itu sebagai penyebab utama kematian. Seperti jantung, kanker, itu. Nah, namun sebelumnya itu terdapat penyakit kardiovaskular yang menjadi penyebab utama kematian di masa ini. Jadi sebelum penyakit kronis menjadi penyebab utama, itu penyakit kardiovaskular yang menjadi penyebab utama kematian. Dan laki-laki memiliki tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan wanita. Selanjutnya kami akan membahas seksualitas di usia dewasa madya. Yaitu yang pertama adalah menopause. Menopause biasanya terjadi di akhir 40-an atau awal 50-an, ketika menstruasi wanita sepenuhnya berakhir. Meskipun demikian, usia berakhirnya menstruasi sangatlah bervariasi, dari 39 hingga 59 tahun. Yang selanjutnya adalah perubahan hormonal pada pria parubaya. Selama masa dewasa menengah, sebagian besar pria tidak kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Meskipun biasanya di usia ini terjadi penurunan level dan aktivitas hormon seksual. Menurunnya level testosteron pria di usia setengah baya dapat mengurangi dorongan seksual mereka.
Perkembangan yang umum terjadi pada pria parubaya adalah disfungsi ereksi, yaitu ketidakmampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang berpengaruh terhadap kepuasan performa seksual. Dan yang terakhir adalah sikap dan perilaku seksual. Fungsi seksual pria dan wanita cenderung menurun di masa dewasa menengah. Pada umumnya, mereka juga lebih jarang melakukan aktivitas seksual dibandingkan di masa dewasa awal. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, dan memecahkan suatu masalah. Inteligensi. Terdapat dua inteligensi, yaitu crystallized intelligence dan fluid intelligence. Crystallized intelligence adalah akumulasi dari informasi dan keterampilan verbal, terus meningkat di masa dewasa menengah. Sedangkan fluid intelligence adalah kemampuan seseorang untuk melakukan penalaran secara abstrak, mulai menurun di masa dewasa menengah. Beberapa perubahan pemrosesan informasi yang terjadi di masa dewasa menengah meliputi kecepatan dalam pemrosesan informasi, pemecahan masalah praktis, memori, dan keahlian. Pekerjaan di usia parubaya. Bagi sebagian besar individu, usia setengah baya adalah masa bagi seseorang untuk melakukan refleksi, penilaian, dan evaluasi terhadap pekerjaannya saat ini dan bagaimana rencananya di masa yang akan datang. Salah satu isu penting adalah apakah individu akan melanjutkan mengerjakan tipe pekerjaan seperti mereka ingin melakukan atau berganti pekerjaan atau karir. Tantangan dan perubahan karir. Para pekerja yang saat ini berada di usia pertengahan menghadapi tantangan seperti globalisasi dalam dunia kerja, perkembangan teknologi informasi yang cepat, pengurangan ukuran organisasi, pensiun dini, keprihatinan mengenai pensiun dan perawatan kesehatan. Pekerjaan atau perubahan karir yang terjadi pada usia parubaya dapat memotivasi diri atau malah menjadi tekanan bagi individu. Waktu luang. Sebagai orang dewasa, tidak hanya perlu belajar mengenai cara agar dapat bekerja dengan baik, namun kita juga perlu belajar mengenai cara agar dapat santai menikmati waktu luang, dari Gibson tahun 2009. Secara khusus, waktu luang merupakan hal yang penting bagi individu parubaya karena di masa ini terjadi perubahan fisik dan individu juga perlu mempersiapkan diri agar dapat menjadi pensiunan yang aktif. Agama dan kehidupan orang dewasa. Agama merupakan dimensi yang penting bagi sebagian besar kehidupan orang Amerika. Dalam studi longitudinal yang dilakukan John Clausen tahun 1993, beberapa individu yang memiliki kehidupan religius yang kuat di masa awal menjadi kurang religius di masa dewasa menengah ini. Sementara beberapa yang lain menjadi semakin religius lagi di masa dewasa menengah. Agama dan kesehatan. Para peneliti menemukan bahwa komitmen religius membantu menurunkan tekanan darah dan hipertensi hingga level menengah, dan bahwa kehadiran di kegiatan keagamaan juga berkaitan dengan penurunan tekanan darah. Dari Gilliam dan Ingram tahun 2007. Makna hidup. Frank berkeyakinan bahwa menelaah keterbatasan eksistensi kita dapat menggiring pada eksplorasi makna hidup. Ketika dihadapkan pada kematian saudara-saudara dan berkurangnya waktu yang masih dimiliki, banyak individu setengah baya mulai menelaah makna hidup mereka. Thank you for your attention. Just say, thank you, and then they will know that your presentation has finished.